Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sejarah tentang Amangkurat Agung. Video lanjutan cerita dari video sebelumnya. Tidak usah berlama-lama lagi. Mari kita masuk ke ceritanya. Setelah sampai keluarga Juragan Wangsa Sentiko ke tanah Jawa, perlahan-lahan membangun ekonomi keluarganya. Mula-mula ia membeli sebuah rumah lama yang memiliki halaman luas, yang kemudian diperbaiki dan dijadikan tempat tinggalnya. Lalu ia membeli 5 perahu nelayan dengan meminta pemilik lamanya tetap menjalankan perahu dengan sistem setoran. 2 buah kios di pasar juga dibeli untuk jualan barang kebutuhan sehari-hari. Pengelolaannya diserahkan kepada Paimo. Beberapa hektar sawah juga dibeli dengan sistem bagi hasil. Sedikit demi sedikit usahanya mulai berkembang dan maju. Dalam jangka waktu 10 tahun, bisnis Juragan Wangsa Sentiko mulai tampak hasilnya. Dia sekarang dikenal sebagai pendatang kaya yang sukses di perantauan. Namanya mulai diperhitungkan dan disegani oleh masyarakat sekitar. Tidak semua orang memiliki kesempatan dan keberuntungan secara bersamaan. Kadang ada orang yang hanya punya satu di antaranya. Misalnya, ada orang yang setelah berusaha sungguh-sungguh untuk sukses, tetapi ia hanya punya satu kesempatan saja. Setelah itu perlahan usahanya menurun dan akhirnya bangkrut. Ada pula orang yang punya kesempatan berkali-kali tetapi tak pernah berhasil mencapai kesuksesan dalam hidupnya. Terakhir, Juragan Wangsa Sentiko mengembangkan usahanya dengan menggandeng mitra kerja seorang pengusaha Cilacap yang bernama Baba Ong Taib. Mereka bekerja sama menggarap gua-gua kerang di tebing pantai untuk budidaya sarang burung walet yang sangat menjanjikan untung besar. Anak gadis semata wayangnya Sekar Arum telah berumur 15 tahun. Postur tubuhnya yang bongsor memungkinkan orang salah menduga kalau umurnya sudah 20 tahun. Ia tumbuh menjadi remaja putri yang cantik jelita sebagai kembang desa Sinorwadi. Namanya harum menyebar hingga ke daerah Banyumas. Banyak dibicarakan oleh orang yang mengagumi kecantikannya. Hal ini tentu mengundang minat para prajakal dan laki-laki mapan untuk menyunting kembang desa itu. Sudah ada 5 yang melamar resmi, tetapi semuanya ditolak oleh Sekar Arum karena belum ada yang cocok dan merasa masih terlalu muda untuk menikah. Waktu terus bergulir, tak terasa 2 tahun telah berlalu. Tiba-tiba Baba Ong Tim, pengusaha kaya raya di Cilacap, melamar Sekar Arum menjadi istrinya. Juragan Wangsa Sentiko menjadi bingung. Bagaimanapun, orang kuat itu adalah mitra bisnisnya. Namun, ia juga tahu bahwa Baba Ong Tim sesungguhnya sudah pernah menikah berkali-kali. 9 kali menikah tetapi semuanya tak memiliki anak. Ke-9 istrinya telah diceraikan dan mendapat bagian sedikit harta untuk menyambung hidup selanjutnya. Sekarang Baba Ong Tim hidup sendirian, menjadi bujang lapuk yang kesepian, padahal hartanya berlimpah. Mungkin orang Cina tua itu berharap dengan mengawini perawan Sekar Arum sebagai istri yang ke-10 ia akan diberikan keturunan oleh Tuhan. Lamaran pertama masih bisa ditolak halus oleh Sekar Arum. Lamaran kedua juga masih ditolak. Namun, ia marah ketika datang disertai oleh ancaman halus bahwa jika ditolak lagi, maka kerjasama bisnis dengan bapaknya akan berakhir. Hal ini membuat Juragan Wangsa Sentiko berusaha hati. Ia sangat mencintai dan menyayangi Sekar Arum. Sungguh, ia ingin anaknya itu mendapat jodoh yang baik, bukan laki-laki tua bangkotan yang doyan kawin cerai seperti Baba Ong Taib. Namun bagaimana cara ia menolak ketika tekanan makin kuat? Suatu malam Juragan Wangsa Sentiko mengajak anak gadisnya berbincang. Sekar Arum tidak tega melihat wajah bapaknya muram dan sering menghela nafas panjang.
Ia ingin menjadi anak berbakti yang bisa membahagiakan orang tuanya, meskipun itu menghancurkan hatinya. Bukankah kebahagiaan itu bisa dipersembahkan melalui pengorbanan? Anakku, bapakmu ini tidak akan pernah memaksamu untuk menerima lamaran Baba Ongtem. Keputusan berada di tanganmu. Kamu yang menentukan jalan hidupmu, karena kamu sendiri yang akan menjalaninya, kata Juragan Wongso Sentiko sambil memandang anaknya. Anakmu sudah memutuskan. Aku menerima lamaran itu. Juragan Wongso Sentiko terperang heran. Apa sudah kau pikirkan segala konsekuensinya, nak? Anaknya menghela nafas berat, memandang bapaknya penuh rasa sayang. Bapak tak usah khawatir. Sekar Arum telah memikirkan 7 hari 7 malam. Aku sayang bapak. Aku tak mau bapak bersedih hanya karena soal ini. Jika jalan lain tak ada lagi untuk mengelak, kenapa tidak kita hadapi saja? Jawab Sekar Arum. Juragan Wongso Sentiko menghela nafas panjang berulang kali. Dipandanginya wajah anaknya, tetapi Sekar Arum justru tersenyum lembut. Oh anakku, umurmu belum dewasa, tapi sudah mengerti persoalan hidup. Aku tahu kau berkorban untuk bapakmu ini. Keluhnya dalam hati. Bapak tidak usah memikirkan perasaan Arum. Anakmu sudah siap menerima kenyataan yang memang tak bisa ditolak terus. Tidak apa-apa, Pak. Bapak tidak mau memaksa, nak. Jika hal ini berat bagimu, kita akan mencari jalan keluar yang lain, kata Juragan Wongso Sentiko tegas. Jalan apa lagi, Pak? Kita tidak punya jalan lain. Wongso Sentiko menjadi tegang. Disadarinya bahwa pertemanan kongsi dagang dengan Abah itu seperti melilitkan seutas tali dadung ke lehernya. Kemudian diajak berlari bersama menyusuri jalan bisnis yang berlika-liku, penuh siasat dagang, trik-trik permain merangkul pejabat wilayah. Usahanya maju semata karena mendapat dukungan modal dan jaringan pemasaran Baba Ongtem, serta mendapat backup dari pejabat kenalan si singkek kaya itu. Wongso Sekerto tahu diri bahwa sebagai seorang pedagang, apalagi ingin berlindung dari rasa aman masa lalunya, ia tidak mungkin bisa eksis dalam usaha bisnis ini jika tidak dibantu oleh Baba Ongtem. Sekali ia melepaskan lilitan tali lehernya, selamanya ia akan sendirian, terkecuali dari dunia bisnis. Akhirnya cepat atau lambat usahanya pasti akan ambruk. Wongso Sentiko sangat mengerti hal ini. Oleh karena itu ia menjadi masyghul, harus mengorbankan kebahagiaan masa remaja anaknya. Bapak tidak bisa berkata-kata apa lagi, anakku. Desahnya berat. Tidak apa-apa, Pak. Kita akan hadapi semua ini. Sabar dan kuat. Anakku, Bapak, sudah, Pak. Bapak dan anak itu pun berangkulan saling menghibur. Namun akhirnya mereka malah menangis terisak. Sekar Arum menangis karena sedih mengingat ia harus kawin dengan laki-laki yang tidak ia cintai. Sementara Wongso Sentiko menangis karena terharu atas pengorbanan anaknya. Orang bilang hidup ini adalah potong-potongan pilihan. Sesuatu tidak terjadi secara kebetulan. Semua skenario telah terprogram di alam lahuyul mahfud. Di alam kelangitan, sekeras dan seteguh apapun usaha manusia, tetapi tidak melewati batas garis pinasuti yang sudah ditentukan. Ia akan menyerah dan kembali pada alur garis kehidupannya. Repotnya, manusia tidak diperkenankan melihat takdir hidup yang harus dijalani di dunia ini, sehingga dapat dikatakan bahwa manusia itu berjalan di dalam kamar gelap dan mencari kunci hitam di dalam karung berwarna hitam pula, meraba-raba dalam gelap sambil berharap apa yang dijalaninya ini sesungguhnya telah sesuai dengan takdir hidup, alam roh,
kelangitan dahulu. Seandainya manusia tahu rute perjalanan hidup yang harus ia tempuh, mungkin tidak semakin kompleks permasalahan hidup ini. Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau salah penyampaian kata. Tetap dukung channel Babat Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Saya pamit. Rahayu, rahayu, rahayu.